Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas bab statistika, pemusatan data. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada pertanyaan yang bisa kalian jawab di akhir pembelajaran nanti. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan data dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana sih pemusatan data itu dilakukan? Dan apa sih fungsi dari pemusatan data? Nah, jadi pada tujuan pembelajaran hari ini, agar kalian bisa menghitung nilai rata-rata, median, dan modus dari suatu data. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi, apa sih itu data? Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, jumlah siswa di kelas itu disebut data. Hasil ujian matematika itu juga bisa disebut dengan data. Contoh yang lain lagi, misal kendaraan yang lewat itu juga disebut dengan data. Ada lagi, banyaknya ukuran sepatu yang sama, itu juga disebut data. Jadi masih banyak contoh data yang belum Bapak tampilkan dan bisa kalian cari sendiri di sekitar kalian. Nah, yang selanjutnya, pemusatan data. Apa sih yang disebut dengan pemusatan data? Pemusatan data adalah cara untuk menentukan nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Jadi, dengan kita melihat pemusatan data, kita sudah tahu gambaran besarnya mengenai kumpulan-kumpulan data tersebut. Nah, pemusatan data ini ada 3, yaitu yang pertama, rata-rata atau disebut juga dengan mean, median, disebut juga dengan nilai tengah, modus, atau juga bisa disebut dengan nilai yang paling sering muncul. Yang pertama, mean. Mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di rumusnya bisa dituliskan dengan X bar. X bar ini mewakili mean atau simbol dari mean. X bar, X dengan garis lurus di atasnya itu disebut mean. Rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N. Ingat ya, ini simbol sigma yang berarti nanti data ke I sampai data ke N ini dijumlahkan semua. Nah, seperti yang ada di sampingnya. Sigma I sama dengan 1 sampai N sama dengan X ditambah 1 atau data pertama ditambah data kedua ditambah sampai akhir data ke N atau data ke yang terakhir. Dan N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Banyaknya jenis data. Jadi beda ya sama yang di atas. Kalau di atas itu yang dibagi itu adalah jumlah nilai data. Sedangkan yang bawah yang membagi adalah jumlah jenis data. Jumlah frekuensi data, mohon maaf, bukan jumlah jenis data. Nah, untuk contohnya, ini ada data nilai, yaitu datanya 7, 8, 8, 9, dan 8. Untuk mencari nilai mean, kita jumlahkan semua nilai-nilai ini, yaitu 7 kita jumlahkan dengan 8, menghasilkan nilai 15, ditambah 8, menghasilkan nilai 23, ditambah 9, menghasilkan nilai 32, 32, ditambah 8, menghasilkan nilai 40. Nah, berapa banyaknya data di sini? Banyaknya frekuensi data ada 5. Jadi nilai 40 tadi, nilai jumlah
nilai ini, keseluruhan jumlah nilai ini, yaitu 40 tadi, kita bagi dengan 5, yaitu menghasilkan 8. Jadi nilai 8 itu adalah nilai mean dari data tersebut. Yang selanjutnya adalah median atau disebut juga nilai tengah. Sesuai namanya, nilai tengah adalah nilai tengah dari data yang ditampilkan. Nah, cara mencarinya adalah yang pertama dengan kalian mengurutkan nilai-nilai data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk mencari nilai tengahnya, jika data itu ganjil, bisa kalian dengan rumus X ke N ditambah 1 dibagi 2. Ini dibacanya X ke N ditambah 1 dibagi 2. Nah, untuk data genap, jika jumlah frekuensi datanya genap, maka digunakan rumus X ke N plus 2 ditambah X ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Karena yang kita ambil jika jumlah datanya genap adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah modus atau nilai yang paling banyak muncul. Sesuai namanya, ya, modus itu merupakan nilai data yang paling banyak munculnya atau nilai data dengan frekuensi terbesar. Untuk mencarinya, kita urutkan terlebih dahulu datanya. Kita urutkan lagi seperti median tadi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di contoh data ini ada data 4, 5, 5, 6, 7, 5, 8. Kita urutkan dari yang terkecil. 4, 5, 5, 5 lagi, 6, 7, baru 8. Nah, modusnya yang mana? Modusnya adalah 5. Kenapa? Karena 5 muncul 3 kali, lebih banyak yang daripada yang lain. 4 muncul 1 kali, 6 muncul 1 kali, 7 muncul 1 kali, 8 juga muncul 1 kali. Sedangkan 5 ini paling banyak sendiri munculnya. Memang 5 muncul 3 kali. Dan kemunculan 3 kali tersebut adalah kemunculan yang paling banyak dalam data tersebut. Maka 5 merupakan modus dari data yang ditampilkan. Nah, ayo kita ke latihan soal. Untuk contoh soal pertama, dari data berikut 4, 6, 6, 7, 8, 6, 9, berapakah modus data tersebut? Nah, untuk langkah pertamanya tadi gimana? Kita urutkan terlebih dahulu. Coba kita lihat, apakah data ini sudah urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, belum urut kan? Ternyata masih belum urut data yang ditampilkan di sini. Maka harus kita urutkan terlebih dahulu, yaitu jika kita urutkan 4, 6, 6, 6 lagi, baru 7, 8, 9. Nah, 6-nya kan ini muncul 3 kali. Sedangkan yang lain hanya muncul 1 kali. Berarti nilai 6 adalah modus dari data yang ditampilkan. Coba kita cek. Ya, ternyata nilai 6 adalah modus dari data yang ditampilkan. Bagi yang bisa menjawab, tepuk tangan untuk diri kalian sendiri, karena kalian sudah berhasil berarti untuk memahami materi yang disampaikan hari ini. Kita ke contoh soal selanjutnya. Untuk di pertanyaan kedua, kita harus mencari mean. Mean dari data tersebut. Bagaimana tadi untuk mencari mean? Nilai banyaknya data membagi jumlah nilai dari data tersebut. Nah, jadi berapa sih jumlah nilai dari data ini? Kita jumlahkan satu-satu terlebih dahulu. 5 ditambah 7 menghasilkan nilai berapa? Ya, 12. 12 ditambah 8 menghasilkan nilai 20. 20 ditambah 6 menghasilkan nilai 26. Ini yang jumlah nilai datanya 30. Oh, ternyata
yang jumlah nilai datanya 30 hanya A dan C. Berarti jawabannya nanti antara A dan C. Kita lihat dulu banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ternyata dua-duanya ada 5-nya juga dibagi 5. Nah, kita lihat dulu perhitungannya. 30 dibagi 5 berapa? Di jawaban C 30 dibagi 5 sama dengan 5. Apakah betul? Salah ya anak-anak. Yang betul adalah 30 bagi 5 sama dengan 6. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kita cek ya. Ternyata betul. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Ya, kita ke contoh soal selanjutnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, jika terdapat data 3, 5, 7, 8, 9, maka median dari data tersebut adalah, nah seperti yang modus tadi kita urutkan terlebih dahulu. Kita cek apa sudah urut atau belum. Ternyata sudah urut, jadi kita bisa langsung mencari nilai tengahnya. Nah, nilai tengah, saya mencari nilai tengah jika data itu ganjil itu bagaimana tadi? Data ini ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5, ganjil kan? Jika data tersebut ganjil, kita gunakan rumus data ke N ditambah 1 dibagi 2. N-nya berapa? N-nya 5 ditambah 1 berarti 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, berarti data ketiga berapa di sini? Ya, data ketiga ini adalah 7. Berarti nanti median dari data yang ditampilkan ini adalah 7. Kita cek sama-sama ya anak-anak. Ya, ternyata jawabannya betul 7. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, terima kasih telah menyimak pembelajaran yang telah disampaikan. Semoga kalian bisa menyerap ilmu-ilmu yang saya sampaikan hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.